Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Atub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Risa, alhamdulillah bundamu teleponan iki lho, aku kembali telepon aku tak patani nek iki lho, telepon iki. Aku kok mari kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat, iman dan Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Kita bisa berkumpul dalam sebuah majelis mulia yang diliputi oleh para malaikat. Semoga Allah selalu memberi istiqomah kepada kita semuanya. Semoga Amin. kita selalu menggunakan waktu-waktu sisa umur kita dalam kebaikan-kebaikan. Amin ya Amin. rabbal alamin. Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas tentang ilmu tasawuf. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang penyakit hati. Yang pertama adalah marah, ya. Kemudian akibat dari marah biasanya adalah rasa hasad atau rasa dengki. Ketika kita marah kepada seseorang, entah itu dizalimi atau kita dikhianati, ya, diremehkan oleh orang lain, biasanya akan timbul hasad atau dengki, ya, dendam kepada orang tersebut. Ya, dan ini adalah termasuk penyakit hati. Nah, apa itu definisi hasad? Dalam kitab Mau'idhatul Mu'minin yang merupakan ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan bahwa hasad ini ada dua macam. Ya, hasad macam yang pertama adalah benci adanya nikmat pada orang lain. Ketika orang lain mendapatkan nikmat, mendapatkan kesenangan, kita benci, ya, hati kita sesak, hati kita sakit, dan kita ingin nikmat itu hilang dari dia. Nah, ini ciri-ciri, ya. Ini adalah tanda-tanda seseorang punya penyakit hasad di dalam hatinya. Kalau kita memiliki ada ciri-ciri tersebut, maka harus segera diobati. Harus kita tolak penyakit tersebut, ya. Harus kita lawan penyakit tersebut dengan memperbanyak beristighfar dan, ya, mencoba diri kita untuk senang terhadap kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain, seperti itu. Karena obat dari segala penyakit hati adalah kebalikannya. Ya, ketika kita punya penyakit marah, maka obatnya adalah harus bersabar, membiasakan bersabar, membiasakan memaafkan. Ketika sudah terbiasa, ya, maka lama-kelamaan penyakit itu akan hilang. Nah, ini adalah definisi hasad yang pertama. Dan hasad yang seperti ini semuanya diharamkan, semua jenisnya diharamkan.
Ya, nikmat apapun ya, nikmat harta, nikmat ilmu, nikmat kedudukan, jabatan, ketenaran yang diperoleh oleh orang lain, kemudian kita membencinya, tidak mau orang itu mendapatkan nikmat tersebut, ya itu adalah hasad ya. Seorang mukmin harus selalu legowo, bahkan harus selalu ridho ya, harus selalu plong, bahkan senang ketika orang lain mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena itu adalah takdir dari Allah. Itu adalah keputusan dari Allah. Ya, ketika kita ridho dengan keputusan Allah, dengan takdir Allah, ya, Allah pun akan ridho kepada kita begitu. Kemudian hasad yang kedua adalah berharap nikmat yang sama, ya. Nikmat yang sama, berharap nikmat yang sama yang diperoleh oleh orang lain. Orang lain mendapatkan nikmat, apakah itu harta, jabatan, ilmu atau yang lainnya. Kita ingin memiliki nikmat, mendapatkan nikmat yang seperti itu juga, tapi tanpa mengharapkan hilangnya nikmat tersebut dari orang lain, ya, tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang dari orang lain. Nah, ini diperbolehkan gitu ya. Kita lihat mungkin teman kita lebih pintar dari kita, kita ingin pintar juga seperti dia, sehingga kita semangat belajar gitu ya, tanpa mengharapkan teman kita itu menjadi bodoh atau teman kita berada di bawah kita. Nah, itu diperbolehkan. Ini adalah hasad yang kedua. Biasanya hasad yang kedua ini dinamakan ghibthah ya. Dinamakan ghibthah. Istilahnya tidak hasad lagi tapi ghibthah, keinginan yang baik kepada orang lain atau apa yang diperoleh oleh orang lain untuk kita. Dalam sebuah hadis pun disebutkanlah hasada illa fisnatain, tidak ada dengki kecuali pada dua hal. Yang pertama, orang yang diberikan harta banyak lalu dia ya menginfakannya siang dan malam ya. Kemudian yang kedua, orang yang diberikan Al-Qur'an kemudian dia membacanya siang dan malam. Nah, kita boleh hasad kepada orang seperti itu, artinya kita boleh menginginkan agar memiliki memiliki kondisi yang sama seperti orang tersebut. Kita kaya, lalu kekayaan tersebut kita gunakan untuk di jalan Allah. Kita ahli Al-Qur'an, kemudian Al-Qur'an tersebut kita baca ya, digunakan untuk beribadah kepada Allah siang dan malam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, dan boleh ya kita hasad kepada orang yang menggunakan kenikmatannya tersebut untuk maksiat ya. Seumpama ada orang yang hartanya semakin banyak ya, hartanya semakin berlimpah, namun semakin dia itu mendapatkan harta yang banyak, semakin zalim kepada orang lain ya, semakin dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, atau dinamakan istidraj ya. Nah, kita kalau menginginkan nikmat itu hilang dari dia dengan berharap ya, dengan hati tulus ya, hati yang suci, yang bersih ya, kita ingin agar dia sadar ya. Niat baik kita adalah agar dia sadar. Mungkin ketika dia menjadi miskin atau ketika dia tidak terkenal ya, mungkin dia akan menjadi orang yang mendekat kepada Allah, akan sadar, akan bertaubat, akan insaf. Maka ini hasad yang diperbolehkan karena niatnya tulus, niatnya baik. Kemudian hasad ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa dibenci oleh Allah? Karena dia tidak ridho, karena dia marah dengan qadha-nya Allah. Semua yang terjadi di atas muka bumi ini adalah tidak lepas dari qadha-nya dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita marah, orang lain mendapatkan nikmat ya, orang lain mendapatkan kelebihan karunia yang lebih banyak dari kita,
berarti kita seolah-olah protes, seolah-olah kita lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya hasad ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita seperti protes terhadap qodoknya Allah, tidak ridho dengan qodoknya Allah Subhanahu wa taala. Padahal beriman dengan qodok dan takdirnya Allah adalah termasuk rukun iman yang 6. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara ciri hasad adalah senang ketika orang lain mendapatkan musibah. Ya, ketika orang lain mendapat musibah, justru dia malah senang. Ini yang dinamakan syamatah. Rasul mengajarkan kepada kita doa untuk dijauhkan dari syamatatil a'da. Wa na'udzubika min syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syamatatil a'da, yaitu senangnya musuh ketika kita mendapatkan musibah seperti itu. Ya, selain orang yang hasud itu dia sedih, dia itu marah ketika kita mendapatkan nikmat, ya. Orang yang hasud itu dia akan senang ketika kita mendapatkan musibah. Dan seorang mukmin yang sebenarnya yang hatinya tulus dan hatinya bersih, dia sama sekali tidak ada rasa benci ketika orang lain mendapatkan nikmat, ya. Kita legowo, ya sudah, itu memang rizkinya dia, itu memang jatahnya dia seperti itu. Dan kita pun ya senang ketika kita pun tidak senang atau kita pun bersedih ketika orang lain mendapatkan musibah. Ya, kalau kita malah senang orang lain mendapat musibah, ini hati-hati. Berarti ada benih-benih hasad di dalam hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, bahaya hasad di dalam Islam. Hasad ini termasuk penyakit ya dalam hati yang sangat berbahaya. Jangan sampai ya kita membiarkan hasad itu makin kronis penyakitnya, semakin berbahaya. Karena akan menghancurkan ya diri kita, bukan menghancurkan fisik, tetapi menghancurkan agama kita, menghancurkan akhirat kita, gitu ya. Sebagaimana penyakit fisik, ya, penyakit fisik kalau dibiarkan tidak diobati, lama-kelamaan akan menimbulkan kematian. Nah, penyakit hati ini kalau tidak diobati pun seperti itu akan menimbulkan kematian pada agama kita. Ya, akan menimbulkan kehancuran pada agama kita. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah." Ya, hasad itu, penyakit hasad akan memakan kebaikan, ya, akan memakan pahala-pahala kita yang sudah kita kumpulkan, semuanya dimakan oleh hasad. Ya, karena orang yang hasad biasanya tidak menjaga lisannya, tidak menjaga tangannya, tidak menjaga pikirannya, ya. Ketika dia melihat orang lain mendapatkan nikmat, mungkin mengucapkan kata-kata yang menjadikan gugurnya pahala-pahala yang telah dia kumpulkan, gitu. Sebagaimana api akan memakan kayu bakar, ya, terbakar oleh api tersebut. Hasad juga akan membakar pahala-pahala yang telah kita kumpulkan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qauluhu, dan juga hadis Rasulullah. Rasulullah juga mewanti-wanti kepada kita, kepada umatnya. La tahasadu, jangan kalian saling berhasad, ya, jangan kalian saling mendengki. Wala taqatu'u, jangan kalian saling memutus hubungan silaturahmi. Wala tabaghadu, jangan kalian saling marah. Wala tadabaru, saling memalingkan tubuh. Ya, wa kunu ibadallahi ikhwana kama amarakumullah. Jadilah kalian hamba-hamba Allah, ya, yang bersaudara, yang saling mengasihi, menyayangi, ya. Seperti orang tua menyayangi anaknya, kakak menyayangi adiknya, adik juga menyayangi kakaknya, seperti itu. Semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah bersaudara. Dan hasad ini
adalah dosa yang pertama yang dilakukan oleh iblis, ya. Iblis laknatullah kepada Nabi Adam alaihi salam. Ya, dosa yang pertama yang dilakukan yaitu karena timbul karena hasad. Karena ada hasad dari iblis, yang iblis asalnya adalah ahli ibadah, ya. Dia bahkan melebihi para malaikat, ya. Dia digabungkan dengan para malaikat karena ahli ibadah, Azazil. Kemudian ternyata ada hasad di dalam hatinya. Nah, ini bahayanya, memang bahayanya ahli ibadah adalah hasad. Bahayanya ulama adalah hasad, gitu ya. Ulama ini sebanyak apapun ilmunya, sebanyak apapun ibadahnya, ketika dia sudah hasad bisa hancur semuanya, ya. Ilmunya tidak bermanfaat, ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena hasad. Makanya setan itu sangat senang sekali, ya, menggoda para ulama, para aulia Allah, orang-orang soleh dengan hasad, gitu ya. Ya, dia ingin, dia iri ketika seumpama, ya, temannya yang sama-sama ustadz, temannya yang sama-sama ulama seumpama, ya, ternyata mungkin lebih banyak jamaahnya, lebih banyak kelompoknya, begitu, sehingga akan timbul hasad. Nah, ini setan selalu mengompori seperti itu, ya. Sebagaimana iblis ini dia kenapa tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, padahal ini perintah Allah. Padahal ribuan tahun dia selalu menaati perintah-perintah dari Allah, karena hasad, iri, merasa lebih baik daripada manusia, daripada Adam, Nabi Adam alaihi salam. Dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Dia merasa lebih baik. Merasa api itu lebih baik daripada tanah, gitu ya. Padahal api itu banyak menimbulkan kerugian, membakar, begitu ya, bisa membunuh, ya. Kalau tanah tenang, begitu sifatnya. Kemudian yang ketiga, orang hasad itu selalu hina di majelis, dimanapun majelisnya, dimanapun perkumpulan, orang yang hasad yaitu hina, ya. Dia tidak disukai oleh orang lain, ya. Orang tidak suka kepada dia. Kenapa? Dia hasad, terkadang suka merendahkan orang lain, ya. Dia yang nomor satu, dia ingin dia yang di depan, dia yang di atas, ya. Sehingga orang tidak suka dengan orang yang hasad, gitu ya. Kemudian selain dia dibenci oleh manusia, dia juga dilaknat, dia dimurkai oleh para malaikat, dibenci makhluk, ya, dan akan membuat malu nanti kelak di akhirat, gitu. Penyakit yang, ya, borok lah istilahnya, yang kita pun malu, ya, ketika punya penyakit zahir. Kita punya penyakit zahir di dunia, kan orang kalau lihat kita jadi malu, ya, ada penyakitnya, ada kekurangannya. Kita seumpama punya penyakit naudzubillah, seumpama wajahnya penuh dengan apa gitu, ya, kita malu. Nah, ini penyakit ini lebih parah daripada penyakit fisik, gitu, sehingga menjadikan kita sangat malu nanti kelak di akhirat, hari di mana ditampakkan semua hal-hal yang tersembunyi. Nah, apa sebab-sebab, ya, yang memicu penyakit hasad ini, yang menjadikan orang memiliki penyakit hasad? Asalnya dia bersih hatinya, tidak ada hasad kepada siapapun, tiba-tiba dia ada hasad kepada orang lain. Di antara sebabnya, menurut Imam Al-Ghazali, adalah al-adawah, karena permusuhan, ya, wal baghdha, dan marah, ya, murka kepada orang lain, atau karena sakit hati, ya, dia pernah disakiti oleh orang lain, ya, atau ada permusuhan, seumpama pernah ditipu, pernah dizalimi, pernah apa gitu, ya, pernah berdebat, ya. Makanya kita harus menghindari segala macam permusuhan dengan manusia, dengan makhluk-makhluk Allah, ya. Sebisa mungkin kita bersikap lemah lembut, bersikap baik agar orang suka dengan kita. Karena ini menjadi penyebab terhadap penyakit berikutnya, yaitu hasad. Kemudian yang kedua, penyakit hasad juga ditimbulkan karena at-ta'azzuz, ya. At-ta'azzuz itu merasa lebih baik daripada orang lain. Merasa dirinya itu selalu harus di depan, ya. Dirinya harus selalu
yang lebih pintar ya, ya harus selalu didahulukan daripada orang lain begitu. Merasa dirinya harus selalu diangkat, harus selalu disanjung gitu ya. Tidak boleh dia mungkin disejajarkan pun nggak mau, pengennya selalu di atas. Apalagi kalau ditaruh di bawah, dia tidak mau. Dan manusia itu ya tidak boleh memiliki perasaan seperti itu. Walaupun mungkin hakikatnya dia adalah lebih dari yang lain ya. Tetapi seseorang bahkan ternyata justru ulama ya harusnya walaupun dia berilmu ya dia harus memendam penyakit ya merasa lebih daripada orang lain, daripada murid-muridnya bahkan seperti itu ya, daripada orang lain. Ya, harus mau mendengar dari orang lain, bahkan mungkin orang yang lebih muda dari dia. Orang yang mungkin pendidikannya di bawah dia, harus mau mendengar ya untuk bisa meredam ya, mengurangi penyakit hasad ini. Karena orang yang hasad ya obatnya adalah dengan melakukan kebalikan dari yang diminta dari penyakit hasad. Penyakit hasad biasanya orang yang hasad tidak mau mendengar dari orang lain ya, dia merasa lebih pintar, dia tidak mau mendengar dari orang yang sejajar, apalagi yang di bawahnya begitu. Ya, dia merasa sudah cukup ya, lebih pintar begitu. Maka harus dibalik. Dia harus mau belajar mendengar dari yang lebih rendah, dari yang lebih muda, dari yang lebih tidak terkenal dari dia begitu. Yang ketiga, penyakit hasad ini karena ada kesukaan untuk memimpin. Dia harus yang memimpin, dia yang harus menjadi ketua ya, dan suka terhadap kedudukan yang tinggi. Ya, jangan ada orang lain, hanya dia saja. Nah, hanya saya saja. Nah, ini tidak boleh ya. Makanya hasad ini adalah sifat egoisme ya, tidak melihat orang lain ya, padahal barangkali orang lain lebih baik daripada dia. Dalam satu sisi mungkin dia lebih baik, tetapi dalam sisi yang lain mungkin orang lain yang lebih baik daripada dia. Kemudian apa hasad, obat ya, solusi agar kita terbebas dari penyakit ini, penyakit hasad ini. I'lam annal hasada minal amradil azimah lil qulub. Wala tudawa amradul qulub illa bil ilmi wal amal. Ya, hasad ini termasuk penyakit hati. Penyakit hati yang sangat berat ya, penyakit yang sangat kronis. Dan penyakit-penyakit hati ini tidak bisa sembuh kecuali dengan dua hal. Ya, dua hal itu apa? Al-ilmu wal amal. Ilmu itu apa? Ilmu itu pengetahuan. Ya, harus ada ilmu. Seseorang kalau ingin terhindar dari penyakit harus tahu ilmunya, ilmu tentang penyakit itu. Seperti ya, penyakit fisik juga sama. Dia seumpama punya penyakit sakit gigi gitu ya. Dia harus tahu tentang sakit gigi itu, penyebab sakit gigi itu atau apa. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, dia harus gosok gigi, dia tidak boleh ini itu. Nah, harus tahu walaupun mungkin tidak mendetail ya. Setidaknya dia tahu apa makanan-makanan yang boleh dia makan dan tidak boleh dia makan, dan apa yang harus dia lakukan dengan giginya agar terjaga gitu. Nah, begitupun dengan penyakit hasad ya. Orang kalau ingin terhindar atau sembuh dari penyakit hasad, maka harus tahu ilmu hasad. Dan yang kedua harus mengamalkan ilmu tersebut ya. Yang dimaksud dengan ilmu mengetahui ini adalah mengetahui dan meyakini bahwa penyakit hasad ini bahayanya di dunia dan di agama. Ya, akan menjadikan kerugian di dunia dia, kehidupan dunianya dan juga kehidupan agamanya gitu ya. Di kehidupan dunianya apa? Orang yang hasad tidak pernah tenang kehidupannya. Ya, dia akan selalu sibuk, dia tidak pernah bahagia melihat orang lain mendapatkan nikmat ya. Dia tidak tenang gitu. Agamanya pun sama. Orang yang tidak tenang ya, beribadah pun tidak tenang, tidak khusyuk ya.
ketika beribadah ya dia tidak tenang, bahkan mungkin ibadah-ibadahnya tidak diterima oleh Allah, bahkan pahala-pahalanya dimakan oleh penyakit hasadnya itu. Jadi nggak ada manfaatnya ya ketika kita apa namanya ketika kita membiarkan penyakit hasad ini harus segera dihilangkan. Yang kedua, amal. Yang dimaksud dengan amal adalah membebankan diri dengan hal-hal yang berkebalikan dengan hasad. Orang yang hasad itu punya kemauan-kemauan tertentu. Orang yang hasad itu tidak mau mendengar kepada orang lain, tidak mau mendengar orang yang mungkin lebih muda, orang lebih rendah dari dia pendidikannya, ya, tidak mau mendengar dari tukang sapu atau tukang kebersihan atau satpam, tidak mau, ya, merasa dirinya lebih gitu ya. Maka kalau kita punya penyakit seperti itu, paksa diri kita untuk mau mendengar dari itu, ya, mendengar dari orang yang lebih muda, orang yang lebih rendah, tawadu, ya, harus tawadu, rendah hati. Yang kedua, memuji, suka memuji. Orang yang hasad harusnya sering memuji, ya. Ketika orang lain mendapatkan nikmat, mendapatkan harta atau ilmu atau jabatan apa, paksakan diri kita untuk memuji, ya, untuk memberi selamat begitu, untuk mengakui kelebihan orang lain. Mungkin awal-awal berat, ya, pahit seperti obat. Obat pun ya tidak ada yang enak, tidak manis. Obat pun pahit, ya. Ketika diminum nggak enak, ya. Mungkin perih gitu ya. Tapi harus dipaksa. Kalau nggak pernah dipaksa seperti itu, sampai tua akan semakin menjadi penyakitnya itu. Begitu. Kemudian senang kepada orang yang dihasati. Kita ketika hasut kepada orang lain, justru jangan dibiarkan. Harus usahakan kita senang terhadap apa yang dia dapatkan. Ya, dia dapatkan nikmat, alhamdulillah, ucapkan selamat kepada dia. Ya, terus dipaksa seperti itu sampai hati merasa lega, sampai tidak ada rasa dongkol atau rasa sesuatu yang mengganjal kepada orang lain. Jadi tenang. Ya, seperti ketika anak kita mendapatkan kenikmatan, anak kita mendapatkan kelulusan, kesuksesan, orang tua pasti akan senang. Ya, kenapa? Karena kita nggak ada hasad kepada anak kita. Kita ingin anak kita sukses seperti itu. Dia selanjutnya, ya, hinanya dunia. Nah, penyakit hasad itu diantaranya penyebabnya adalah karena cinta dunia. Ya, karena cinta dunia. Dia ingin banyak hartanya, ingin banyak tinggi kedudukannya, ya, banyak disanjung oleh orang lain, ya, ingin memuaskan syahwat nafsu-nafsunya. Nah, maka di antara obatnya adalah dengan memikirkan betapa hinanya dunia ini. Dia ingin mendapatkan harta yang banyak, jabatan yang tinggi, ya, terkenal dan lain sebagainya. Maka dia harus paham tentang hakikat dari dunia ini. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita umatnya hakikat dari dunia itu. Ya, Rasulullah suatu ketika pernah melewati ada kambing yang sudah menjadi bangkai. Ya, kemudian beliau bersabda, "Atarawna hadhihi syata hayyinatan ala ahliha." Ya, apakah kalian melihat bagaimana kambing ini hina sekali bagi pemiliknya, ya, saking hinanya sehingga dibuang oleh pemiliknya, tidak mau sesuatu sudah bangkai kok, kambing yang sudah jadi bangkai, ya, orang ya memandangnya itu hina dan dibuang aja, ya. Kalau tidak hina tentu dia akan taruh di rumah, dijadikan pajangan, hiasan gitu ya. Tapi enggak, malulah dia naruh bangkai di rumah gitu ya. Nah, maka dia buang karena hina begitu. Kotoran di rumah, ya, harus dibuang, harus dibersihkan dari rumah itu. Nah, qala
Rasul bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la dunya ahwanu 'ala Allah min hadhihi ala ahliha." Demi Allah yang jiwaku ada di genggamannya, sungguh dunia itu lebih hina ya menurut Allah daripada bangkai kambing ini ya, lebih hina dari bangkai kambing ya yang tidak ada orang yang mau mengambilnya gitu ya. Dunia itu hakikatnya adalah hina. Walau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Bahkan dunia itu hina dan lebih murah daripada ya, lebih murah daripada satu sayap nyamuk ya. Satu sayap nyamuk itu kan sangat kecil sekali dan tidak ada harganya. Siapa yang mau beli satu sayap nyamuk? Gitu ya. Dunia itu lebih murah daripada satu sayap nyamuk ya. Walaupun dunia kita butuhkan tetapi untuk ibadah ya. Makanya orang yang mengumpulkan dunia terus sebanyak-banyaknya tetapi hanya untuk kenikmatannya saja, hanya untuk dinikmati saja, tidak digunakan untuk ibadah, yaitu tidak paham dengan hakikat dunia ya. Kemudian Rasul juga bersabda, hubbud dunya ru'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah sumber dari segala dosa. Sumber segala dosa, apakah itu pembunuhan, apakah itu perkelahian, ya, penipuan, penzaliman. Itu semuanya sumbernya adalah karena cinta terhadap dunia, ya, gila terhadap dunia. Kemudian dunia itu manis kata Rasulullah. Memang dunia itu manis. Semua orang suka dengan dunia. Hulwatun khadirah, manis dan menawan. Ya, karena ujiannya di situ. Secara zahirnya manis dan menawan. Tetapi hakikatnya tidak. Hakikatnya adalah bau ya dan menjijikan. Nah, Allah menitipkan kepada manusia, wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah menitipkan kepada kita semuanya. Jadi semua yang ada pada diri kita, harta-harta, ilmu, jabatan, semuanya adalah titipan dari Allah. Ya. Dan apa tujuannya Allah menitipkan itu? Allah ingin melihat apa yang kita lakukan dengan dunia itu. Apakah semakin mendekatkan kita kepada Allah ya atau menjauhkan kita dari Allah? Apakah harta yang kita miliki semakin banyak, semakin kita dekat, semakin kita banyak bersedekah, ya kita semakin sehat, semakin banyak beribadah, semakin berilmu, semakin kita mengamalkan ilmunya, semakin tinggi jabatan, semakin memberikan manfaat kepada orang lain, atau sebaliknya. Allah menguji kita semuanya dengan dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dunia itu apa saja ya? 3 macam dunia dikatakan oleh beliau. Yang pertama ada dunia yang menemani kita sampai ke akhirat. Ya, dan ini yang baik. Dunia itu tidak semuanya buruk. Harta tidak semuanya buruk. Ilmu tidak semuanya buruk. Ketenaran tidak semuanya buruk. Jabatan tidak semuanya buruk. Ya, kalau semuanya itu ya menyampaikan kita kepada akhirat, kepada surga. Ilmu yang bermanfaat ya, yang menjadikan kita semakin baik, semakin dekat kepada Allah itu ilmu yang bermanfaat. Ya, amal soleh. Kita punya harta kita gunakan sebagai fasilitas sarana untuk semakin giat dalam beribadah. Ya, itu adalah dunia yang baik yang menjadikan kita rajin berinfak, bersedekah, berwakaf, berbuat baik kepada orang lain. Nah, itu adalah dunia yang baik. Ya, ini macam dunia yang pertama. Yang kedua, yaitu dunia yang hanya dinikmati di dunia saja, ya. Dunia yang dinikmati di dunia saja tanpa hasil ke akhirat. Ya, makanan, minuman kita makan ya udah tanpa ada hasil di akhirat, tidak membuahkan pahala sama sekali. Pakaian yang mahal-mahal atau pakaian apa saja, kendaraan, rumah dan lain sebagainya, semuanya dunia kalau tidak menyampaikan kita kepada akhirat ya itu masuk ke macam yang kedua ya, masuk ke macam yang kedua. Yang ketiga, ya, antara keduanya dunia ini bisa menjadikan kita ya sampai kepada akhirat kalau memang
kita jadikan sebagai kendaraan untuk sampai kepada akhirat. Ya, ada dunia yang tidak menyampaikan kita kepada akhirat atau surga, justru menyampaikan kita kepada neraka. Nauzubillahimin dari ketika dunia itu digunakan untuk ke nerakanya Allah. Nauzubillahimin dari. Kemudian jenis-jenis dunia, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dunia di dalam surah Al-Hadid ya, ayat 20. Annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Sebenarnya dunia itu apa sih ya? Allah ringkas ya. Kenikmatan dunia itu pada 5 hal. Ya, kenikmatan dunia atau hawa nafsu terhadap dunia itu diringkas oleh Allah hanya pada 5 hal. Pertama adalah permainan. Ya, atau entertainment atau hiburan gitu ya. Hiburan itu bisa permainan. Kita ingin ya orang kalau lagi suntuk, lagi pusing, lagi apa, ingin ada permainan bermain ya, jalan-jalan kemana. Itu dunia yang pertama adalah permainan begitu. Kalau kita ya hanya lakukan itu sekedar ingin hiburan saja tidak menghasilkan pahala. Tetapi kalau kita niatkan, mungkin kita traveling, tetapi travelingnya sumpama ke keluarga, menyambung silaturahim, ya, atau kepada orang-orang berilmu, kepada para ulama, kepada orang-orang soleh, ya, ini justru lebih baik begitu ya. Jadi dunia mengantarkan kita kepada surga. Senda gurau, kemudian yang kedua senda gurau, ya entertainment, ya, dunia itu entertainment, ya, segala macam hal yang menjadi hiburan-hiburan gitu. Kemudian perhiasan. Yang ketiga dunia itu adalah perhiasan. Ya, apakah itu emas, perak, ya, atau baju, atau rumah, mobil, kendaraan dan seterusnya. Intinya di situ. Orang bekerja mati-matian dari pagi sampai sore. Ya tujuannya selain untuk makan, minum, ya, adalah agar dia punya baju yang baik, yang bagus, ya, yang mahal, kendaraan yang mahal, rumah yang ini perhiasan. Kemudian pamer, tafakhur, ya, saling berbangga-bangga, merasa, ini loh saya sudah sukses, saya sudah berhasil begitu ya. Ada rasa pamer atau rasa kebanggaan pada diri, hebat saya ini, ya. Kalau kamu tidak hebat, kamu masih miskin, kamu masih dalam kesusahan. Nah, ini tidak boleh. Kemudian banyak-banyakan harta, ya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan mengumpulkan anak. Ini Allah Subhanahu wa taala ringkas ya kenikmatan dunia atau hawa nafsu pada 5 hal ini. Juga dalam ayat lain ya Allah Subhanahu wa taala meringkas dunia ini menjadi 7 ya dalam surah Al-Imran ayat 14. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Ya, kenikmatan dunia ada 7. Yang pertama ya an-nisa. Di sini Al-Qur'an menyebutkan an-nisa, tapi yang dimaksud adalah lawan jenis ya, wanita atau lelaki. Ya, kenikmatan yang pertama di dunia ini adalah ya lawan jenis, ya, lawan jenis. Yang kedua adalah anak. Ya, kenikmatan yang kedua adalah anak laki-laki atau perempuan atau cucu gitu ya, keturunan. Kemudian yang ketiga adalah emas, ya, orang ingin punya emas sebagai perhiasan, senang gitu ya, terutama wanita. Kalau laki-laki mungkin jam tangan ya atau cincin apa namanya itu? Cincin itu. Kemudian perak juga ya, kendaraan mobil atau apa gitu ya, binatang ternak di zaman dahulu ya, tempat apa objek-objek penyimpanan kekayaan itu pada binatang ternak ya. Ya, dia dianggap kaya ketika banyak binatang ternaknya atau banyak tanahnya begitu. Ya, kalau di zaman sekarang mungkin disesuaikan, mungkin banyak rekeningnya, tabungannya atau apa surat berharganya dan lain sebagainya.
Kemudian yang ketiga, ada 3 macam dunia. Ya, para ulama mengumpulkan ya atau meringkaskan dunia itu 3 macam. Yang pertama adalah tanaman yang berasal dari tanaman yang berupa bisa menjadi makanan atau sebagai obat, ya. Sebagai makanan atau obat. Seperti beras, gandum, jagung, buah-buahan, ya, sayur-sayuran itu tanaman, berasal dari tanaman atau dijadikan sebagai obat. Kemudian dunia itu juga bisa berupa barang tambang. Yang barang tambang itu digunakan untuk perabotan gitu ya, atau untuk kebutuhan rumah, kebutuhan sehari-hari gitu. Yang ketiga adalah berasal dari binatang atau manusia, yang dimana binatang bisa untuk dimakan dagingnya atau untuk kendaraan, atau manusia sebagai pelayan ya, pembantu atau untuk memuaskan nafsu birahinya gitu. Selanjutnya fungsi dunia. Nah, dunia ini fungsinya ada yang berfungsi untuk akhirat kita, ada yang berfungsi untuk dunia sendiri. Untuk akhirat pertama untuk ibadah, biaya ibadah haji, umroh atau ibadah infak, sedekah gitu ya, wakaf dan seterusnya. Kemudian fungsi kedua adalah untuk kebutuhan manusia. Ya, kita berikan untuk kebutuhan manusia. Ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk kebutuhan tertentu seperti wakaf. Nah, ini fungsi dunia untuk akhirat gitu. Yang kalau kita lakukan tiga-tiganya ini akan memberikan hasil nanti kelak di akhirat. Nah, bahayanya dunia. Nah, ini kalau kita tidak menggunakan dunia untuk kepentingan akhirat kita. Ya, untuk kepentingan akhirat. Dunia itu punya bahaya dunia. Bahaya dunia ada di dunia dan juga ada di agama. Adapun di dunia ini adalah rasa sedih. Ya, dunia inilah yang menjadikan orang bersedih. Tidak dapat eh, apa? Tidak dapat bonus, tidak dapat peluang, ya. Akhirnya sedih, ya. Dia tidak dapat uang, akhirnya sedih. Dia tidak dapat jabatan tinggi, akhirnya sedih. Dia tidak dapat apa yang dia inginkan, akhirnya menjadi sedih. Ini efek samping dari dunia, menjadikan orang sedih, selalu sedih, sering bersedih gitu ya. Ya, sebaliknya orang yang tahu dengan hakikat dunia tidak akan pernah bersedih. Kehilangan dunia besar atau kecil tidak akan pernah bersedih karena tidak ada yang terjadi pada diri kita kecuali itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia tidak pernah takut hartanya hilang atau dia dicurangi oleh orang lain, tidak akan pernah takut, tidak pernah cemas, tidak pernah galau, tidak pernah terlalu capek memikirkan dunia, tidak pusing gitu. Ini adalah efek samping ketika kita terlalu menyibukkan dengan dunia. Jadi orang yang paham dengan dunia itu santai, tenang gitu. Hidupnya itu senang, santai, tidak terlalu ngoyo, tidak terlalu capek, tidak terlalu sedih ya, pusing gitu, santai gitu. Seperti Gus Baha itu ya. Kemudian yang ketiga, adapun bahaya di agamanya dia. Ya, ketika orang terlalu gila dengan dunia, sibuk dengan dunia, akan mengajak untuk berbuat dosa. Dia tidak bisa mendapatkan harta dengan cara halal, akhirnya dengan cara yang haram. Ketika sudah mendapatkan, ya, dia punya harta banyak, bingung mau dipakai untuk apa? Akhirnya untuk berlebih-lebihan, untuk berfoya-foya, gitu ya. Ini orang yang tahu, ya, harta yang sebaik-baiknya harta adalah harta yang dipegang oleh orang soleh, harta yang dia pegang digunakan untuk kebaikan. Ya, kemudian melalaikan dari Allah. Nah, ini bahayanya dunia terhadap agama kita. Kalau tidak digunakan dengan baik, justru akan menjadikan lalai dari Allah. Obat dunia, bagaimana agar kita ya tidak cinta dunia itu hanya di tangan kita, tidak dimasukkan ke dalam hati kita. Cari dari yang halal, hanya mencari harta dari yang halal saja, sumbernya hanya dari yang halal saja. Kalau yang haram harus kita tolak. Dan ketika sudah dapat, hanya digunakan untuk kebaikan saja. Ya, insya Allah kalau kita mengamalkan itu terus, maka dunia ini tidak akan menundukkan kita. Justru kita yang bisa menundukkan dunia. Jadi mau obat tamak dunia. Satu, tidak berlebihan dalam kehidupan.
Walaupun kita punya harta, punya uang, punya dunia, tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan dunia. Standar saja, jangan berlebihan. Karena orang kalau berlebihan ketika nanti tidak ada, ya kebingungan dia. Ya, biasa hidup mewah, biasa makan enak, biasa serba mewah, akhirnya ketika tidak ada, ya harus sederhana, dia tidak bisa. Yang kedua, yakin bahwa dunia pasti akan datang jika sudah ditakdirkan. Ya, semua yang sudah ditetapkan Allah tidak akan lari kepada orang lain. Kalau memang sudah rezeki kita, sudah jatah kita, tidak akan lari kepada orang lain. Kemudian tiga, yakin bahwa qanaah itu mulia dan tamak itu hina. Kita menerima terhadap semua keputusan Allah itu mulia. Nah, sedangkan tamak yaitu adalah kehinaan. Kemudian membandingkan antara ya kehidupan para nabi yang selalu merasa cukup dengan pemberian Allah, dengan kehidupan para penjahat, orang-orang yang tamak, tidak pernah cukup, ya selalu rakus dengan dunia. Bandingkan kehidupannya, akhir hayatnya sangat berbeda. Yang terakhir selalu melihat kepada yang lebih rendah. Ya, orang kalau ingin dia tidak gila dunia, maka lihatlah orang yang lebih rendah daripada kita dari sisi dunia, sehingga kita selalu bersyukur, ya selalu bersyukur. Kita nggak punya mobil seumpama, ya masih banyak, kita cuma punya motor seumpama, masih banyak orang yang tidak punya motor, hanya punya sepeda saja. Kita punya sepeda, pengen motor, ya kita bersyukur. Banyak orang yang tidak punya sepeda, ya kita punya kaki, ya pengen punya sepeda. Nah, banyak orang yang nggak punya kaki, gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, kemudian, nah dunia ini ada kaitannya dengan sifat bakhil atau sifat kikir. Ini yang diantara yang menjadikan gila dunia, ya. Padahal ya, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang melindungi dirinya dari sifat kikir, maka mereka adalah orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadlihi wa khairan lahum, bal huwa syarrul lahum, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Jangan kalian mengira bahwa orang yang kikir dengan hartanya itu lebih baik bagi mereka. Justru itu lebih buruk. Mereka akan dibelenggukan dengan hartanya itu. Ya. Dan sifat ini akan membinasakan. Ya. Sifat yang kikir ini akan membinasakan sebagaimana membinasakan umat-umat terdahulu. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata bakhil, tidak akan masuk surga orang yang bakhil. Dan Allah marah kepada orang tersebut, ya saat hidupnya, bakhil, dan ketika mau meninggal baru baik, ya. Kemudian dua sifat yang tidak ada pada orang yang beriman, yaitu bakhil dan buruk perangainya. Obatnya adalah harus kita tahu sebabnya kenapa orang pikir seperti itu. Yang pertama karena cinta harta. Cinta harta sebabnya ada dua, cinta syahwat dan cinta keberadaan harta walaupun melebihi hajatnya, ya. Sudah cukup tetapi ingin yang lebih. Dan yang kedua, membayangkan akibat dari perbuatan tersebut, ya buruknya sifat tersebut, tidak ada manfaatnya, ya. Dan selain itu juga berpikir dengan tujuan diciptakannya harta untuk apa sebenarnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian. Silakan bagi yang ada pertanyaan, silakan disampaikan. Ada pertanyaan, silakan. Nyalakan audionya. Pak Marto, ada pertanyaan? Ya Pak Ustadz, baru gabung, baru nyimak nih. Masih baca-baca dulu. Yang lain dulu silakan Bu. Ya.
Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya. Cukup ya. Baik, Ya, cukup, mari Ustaz. kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.